inaya saking sanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga sakit bertemu kembali dalam rangka memperingati milad yang pertama Majelis Al-Hijrah. Rumangsa kula nek milad itu hari lahir. Nabi salah dipun koreksi. Milad adalah hari lahir pertama yang ke-1. Jadi hari lahir Majelis Al-Hijrah ini 1 tahun milad. Nek rumangsa kula. Lajeng kula sebagai masyarakat rakyat Pak Lurah niku kula matur nuwun sangat kepada semua para habaib yang mana desa kula lan desane Pak Lurah kali kanca-kanca teng mriki selalu mendapatkan siraman-siraman sehingga membekas dalam masyarakat kita, bisa sedikit banyak menambah semangat dalam beribadah dan memperjuangkan agama pun Allah Subhanahu wa taala. Pun bolak-balik kula rasanya begitu mari ketempatan lapangan nggih mriki niki tambah saya. Nah, mulane cara kiai-kiai kumpulono kang soleh. Karena apa? Karena orang soleh itu bisa berentek kesolehannya nanggene sekitarnya. Berkaitan dengan ini 17 tahun yang lalu kula itu sering jakor kali Habib Ali. Ramane Habib Soleh. Kula jagongan terus. Bimbing itu sering mriki, sering teng Habib Soleh. Nanti kula jagongan. Akhirnya beliaunya bercerita tentang masalah al-haddah. Ini kita bicara Jawa itu jarine maknane pandai besi. Ngoten dunia. Kula tanglet kenapa kok bisa dikatakan al-haddah? Masa Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu pandai besi umur. Itu cerita yang saya terima langsung dari Habib Ali. Nah itu niku enten petani sing cara mriki pemburu dolar. Wis gak ruwawan gak bengi nang sawat tok mung. Padule niku pedhot. Lajeng ya ngomong. Lah niku golek pandai ora enek wong wis kuwi. Lajeng dadi niku. Lah niki ada rumah yang masih buka. Niku rumahnya Syekh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Lajeng masuk ditanya oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Enten apa? Waduh kula pedhot. Mbok maju lagi niku lho. Ya dene. Nggih pun sampean lantos teng mriki katakan di balik kula tak mlebet salat 2 rakaat. Setelah salat menurut Habib Ali, lho padule wong tani sing gak enen-enen gak ruwadan gak sembarang niku mutu balik asli. Subhanallah. Gak dipanggil, ya gak diobong, ya gak diapa-apa. Niku kembali asli mutu. Nah, niku sing kula terami dari Habib Ali Ramani. Jadi sedemikian rupa karomahnya Syekh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Bukan hanya karomah menyambungkan pacul sing pedhot, bahkan orang yang tadinya itu katakan gak ngereken karo agama tobat
akhirnya jadi wong sing bagus, jadi wong sing soleh. Dan inilah perlunya kita kumpul kempal kali para orang-orang soleh, wabil khusus kumpul kali para habaib. Jadi banyak dampak-dampak yang positif, tergantung kalau kalian sampean. Bila saya menikah, kula atas nama warga terima kasih atas diadakannya milad pertama Majelis Al-Hijrah ditaruh di kampung kami di Lembang, Wonosari Mempol. Dengan harapan mudah-mudahan barokahipun Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, nah, seperti cerita yang ada, sambung kabeh, mari ngoten dadi wong sing tobat kabeh. Amin. Itu harapan kula. Demikian napa sing saged kula sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Kemudian ada selanjutnya mau'izatul hasanah, akan ini disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Husain Haddad. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, kiai, para asatizah dan para sesepuh-sesepuh, dan wabil khusus Al-Habib Ali Al-Huraini bin Ahmad As-Segaf dan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Mahdiga, Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agin, dan juga kepada paman saya Al-Habib Saleh bin Ali Al-Haddad dan juga Al-Habib Umar bin Ali Al-Haddad. Semoga Allah memanjangkan umur mereka di dalam taat kepada Allah, dalam berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan segala urusan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Fakir di sini karena perintahnya dari Ammi Al-Fakir Al-Habib Umar bin Ali Al-Haddad selaku pemimpin Majelis Al-Hijrah, dan juga perintah dari Al-Habib Al-Habib Saleh bin Al-Haddad selaku pemimpin Majelis Al-Haddad. Jadi Al-Fakir ya bisa nolak, soalnya yang minta amin. Jadi kalau amin minta itu ibarat seperti orang tua yang minta, jadi harus nurut aja. Jadi harus dituruti kalau diminta sama amin. Jadi pertama, baik selaku wakil daripada pemimpin Majelis Al-Hijrah, Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Dan tidak lupa juga kepada Al-Fakir mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majelis milad pertama majelis Al-Hijrah ini, dan juga kepada para donatur, semoga Allah menggantikan harta-harta mereka dengan lebih banyak. Dan tidak lupa juga kepada jamaah majelis Al-Hijrah ini yang telah istiqomah di dalam hadir dan menjayakan majelis ini per mingguan ini, dan telah hadir mingguan majelis ini sehingga 1 tahun berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan istiqomah ini sangat berharga. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Semoga kita bisa istiqomah untuk minggu-minggu selanjutnya, dan moga-moga jamaah Majelis Al-Hijrah ini
makin bertambah dan makin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Fakir diminta untuk menjelaskan sedikit tentang Ratib Al-Haddad. Sebelum kita seperti yang diketahui umum bahwa Ratib ini orang-orang banyak beranggap seperti zikir. Zikir itu adalah mengingat kepada Allah, dan zikir ini merupakan sarana untuk ketenteraman hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan menjadi tenteram hati mereka, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenteram. Jadi dalam konteks kita ini, Ratib Al-Haddad, apakah yang dimaksudkan dengan ratib itu? Jadi banyak orang-orang bingung, apa hizib, apa ratib, wirid itu apa maksudnya? Jadi Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan Al-Kindi menjelaskan maksud ratib hizib ini di dalam kitabnya Zakirul Ma'ad. Ammal haqiqatul hizib wal wirid wal ratib fahuwa al-ma'mulu bihi ta'abbudan wa nahwahu. Hakikatnya ratib atau hizib atau wirid itu adalah sesuatu yang diamalkan dengannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang semisal dengannya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Wa fil istilah, di dalam segi istilah adalah bahwa majmu'u azkarin wa ad'iyatin wa tawajjuhat wudi'at bizikr, adalah sesuatu yang dikumpulkan. Ingat, sesuatu yang dikumpulkan. Jadi ratib ini sesuatu yang dikumpulkan dari zikir-zikir, dari doa-doa, dari tawajjuhat yang dikumpulkan dalam satu karangan, satu karya untuk berzikir kepada Allah dan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana ceritanya ini kok bisa ada Ratib Al-Haddad? Jadi dulu pas di zaman Al-Haddad ada fitnah besar, yaitu fitnah termasuknya aliran sesat di Hadramut pada waktu itu. Jadi ada satu orang murid Imam Haddad ini bingung. Jadi beliau menghadap ke Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan mengadukan masalah tersebut. Maka pada waktu itu Imam Haddad langsung dengan kapasitas ilmunya yang luar biasa menghafal beribu-ribu hadis, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Jadi Imam Haddad ini apa hadis banyak banget ya. Jadi beliau memilah apa hadis-hadis, yakni wirid-wirid yang patut diamalkan oleh murid tersebut untuk dibawa pulang ke kampungnya agar terhindar dari masuknya aliran sesat tersebut. Jadi Imam Haddad ini langsung daripada hafalannya itu langsung dikasih tahu, ini hadis ini, zikir ini, ayat Quran yang ini dicatat sama muridnya, maka menjadi Ratib Al-Haddad. Kalau kita disuruh cari hadis dari amalan, kalau nggak bisa hafal hadisnya berapa aja, hadis kita yang hafal mungkin nggak tahu sih, wallahu a'lam. Jadi kita ini sangat beruntung dan sangat bersyukur karena Imam Haddad telah mengumpulkan bagi kita hadis. Dan kemudian bawa pulang dan diamalkan Ratib Haddad ini sehingga aman dari akidah yang sesat dan terus terjaga, sehingga setelah itu dilanjutkan tersebar ke Mekah, ke Madinah, dan sampai sekarang ini Al-Fakir dari teman-teman di London, di Afrika tetap mengamalkan Ratib Haddad, di Malaysia, di Singapura, Brunei, pokoknya di seantero dunia lah mengamalkan Ratib Haddad. Kemudian Al-Fakir akan membahas sedikit kealiman Imam Al-Haddad. Jadi Imam Al-Haddad ini pada umur 4 tahun terkena penyakit cacar dan melanda Hadramut pada waktu itu, sehingga penglihatan beliau itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan batin. Tetapi Allah menggantikan penglihatan tersebut, penglihatan zahir. Allah mengganti penglihatan zahir tersebut dengan basirah, ini penglihatan dengan mata hati, yaitu
tajam. Jadi setelah Imam Haddad itu terkena cacar pada umur 6 tahun insyaallah beliau hafal Quran, kemudian mendalami berbagai bidang ilmu sehingga betul-betul mantap ilmunya sampai dijadikan rujukan oleh para ulama pada zamannya. Jadi seperti karya yang kita ketahui An-Nasaihul Ilmiyah, Al-Fusul Ilmiyah dan berbagai macam karya ini telah tersebar ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Frans, dan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi karangannya ini memang luar biasa. Sampai pada zamannya itu ada orang ketika disodorkan kitab ini jadi ragu. Ini kitab ini luar biasa, ya susunannya rapi. Kalau kita zaman sekarang kan lihat orang ngarang kitab itu banyak salah. Pasti saya katakan sekarang ini ada salah huruf, padahal udah dikoreksi, udah diedit terus. Jadi kalau kita bandingkan dengan Imam Haddad yang ikhlasnya luar biasa, ketika mengarang kitab tidak ada salah sama sekali. Sampai orang ini jadi ragu, ini betul tak yang ngarang ini orang buta ini, tidak percaya. Jadi beliau ini langsung ragu, jadi langsung hadir ke Imam Haddad, hadir ke majelis Imam Haddad. Imam Haddad sudah tahu, jadi dihidangkan kopi satu persatu di dalam majelis tersebut. Jadi ketika duduk, si Fulan tadi ditegur oleh Imam Haddad, ya Fulan, akhrij az-zubab min gahwa hadratnya. Atau kama qala. Jadi Imam Haddad berkata kepada dia, wahai Fulan, keluarkanlah lalat yang masuk ke dalam kopi nyamu tadi. Jadi si Fulan ini terkejut tuh, bisa ini. Nah, jadi setelah itu baru sadar ya Allah, sadar firman Allah, wala ta'mal basirah walakin ta'mal qulubu fi sudur. Nah, jadi yang buta itu bukan mata zahirnya tapi mata hati. Kalau Imam Haddad itu mata hatinya hidup, jadi bisa tahu segala apa yang ada walaupun zahirnya itu tidak nampak. Nah, jadi kemudian faedah yang bisa didapatkan dari bacaan Imam Haddad, faedah yang paling penting sekali, yang paling diharapkan oleh kita semua yaitu diberikan husnul khatimah. Jadi para ulama menjamin barang siapa yang menekuni melazimi bacaan Latif Haddad ini, insyaallah akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini moga-moga kita diberikan keistiqomahan dan ketekunan di dalam membaca Latif Haddad. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas mau'izhatul hasanahnya. Kemudian yang kedua, mau'izhatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Ali Uraibi Ibn Habib Ahmad As-Segaf. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Umar bin Ali Al-Haddad wa akhuhu wa jami' al-habaib alladhi mawjudun fi hadha al-makan al-mubarak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang termasuk kita rasakan hari ini, sebagai nikmat yang insya Allah kita syukuri,
Yaitu nikmat apa? Adalah nikmat menjadi Islam. Nikmat menjadi orang Islam. Dan nikmat terhadap kita apa? Menjadi jismus salim, orang yang sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan perlu kita syukuri dan perlu kita renungkan bahwasanya al-hidayah itu tidak datang dua kali. Al-hidayah tidak datang dua kali. Walhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Apa hidayah itu? Kita bisa duduk di majelis seperti ini. Kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah hidayah yang sangat besar. Hidayah yang sangat azim. Maka jangan sampai kalian sia-siakan hal tersebut. Wa aidan qala Allah Ta'ala, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayat terhadap orang yang kau cintai. Engkau tidak bisa memberi hidayat kepada orang yang kau sayangi. Akan tetapi apa? Allah sendiri yang akan memberi hidayat. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah sendiri yang memberi hidayat. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ta'si rabbakum. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam inilah, di majelis inilah kita mulai taubat kita. Di malam ini, qala al-Imam al-Habib al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dha waqt taubatik yal 'asi idza batatu. Sekarang ini waktumu. Sekarang ini kesempatanmu bagi orang-orang yang bermaksiat untuk bertobat. Al-Habib Ali bin Muhammad Sahibul Maulid mengatakan itu. Hari ini, malam ini adalah waktu taubat kalian. Hadirin rahimakumullah, coba kita bayangkan yang kita lakukan setiap hari, amalan dunia yang kita lakukan setiap hari penuh dengan sesuatu yang abad, yang sia-sia. Tidak ada luput dari waktu kita kecuali di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita perbuat hari ini. Kita selalu melakukan kesalahan. Kita selalu melakukan kesalahan. Kita selalu membuat Allah tidak ridho kepada kita. Kita bayangkan, hadirin rahimakumullah, sebegitu jahatnya kita, sebegitu zalimnya kita. Hidup di dunia, diberi Allah kenikmatan, diberi Allah hidayat, diberi Allah taufik untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kemudian setelah kita bermaksiat kepada Allah, kita melakukan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Mada qala Allah Ta'ala? Apa Allah SWT turun di malam hari di langit dan mengatakan, hal min taibin? Ada orang yang ingin bertobat? Ada orang yang ingin meminta ampun kepadaku? Ada orang yang ingin bertaubat kepadaku? Aku akan beri malam ini juga.
kita sudah maksiat, kita sudah melupakan Allah, kita sudah melupakan hal-hal yang baik, kita sudah tidak beramal baik, kita sudah hina, melakukan segala yang dimurkai oleh Allah, melakukan segala keharaman. Lalu Allah SWT turun dan mengatakan, hal min mustaghfirin, hal min taibin. Ada orang yang mau meminta ampunan kepadaku, ada orang yang ingin bertobat kepadaku, aku akan ampuni, aku akan berikan istighfar, aku akan mengampuninya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu murahnya kepada kita, begitu ramahnya kepada kita. Di zaman Nabi SAW, tatkala di padang pasir ada perempuan yang kehilangan anaknya, kehilangan anak kecil. Lalu kehilangan tadi bukan 1 jam 2 jam, sampai berhari-hari. Lalu si perempuan tadi mendapati anak lakinya, dan anak kecil tadi itu berharap untuk kembali ke ibunya, dan ibunya itu tadi berharap untuk anaknya itu dipelukannya kembali. Lalu para sahabat di situ melihat bagaimana terjadinya antara anak dan ibu ketika bertemu selama berhari-hari, selama dia menunggu. Fabaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi syai'. Lalu sahabat Nabi semua menangis melihat terjadinya antara anak dan ibu tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya tadi menangis gara-gara bertemunya antara ibu dan anak tadi. Ditanya, "Kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, anak tadi bertemu dengan ibunya yang lama tidak bertemu." Menangis melihat orang tua tadi bertemu dengan ibunya, bertemu dengan anaknya. Lalu Rasulullah SAW berkata, Allah arham, Allah lebih kasih sayang terhadap ibu tadi. Allah lebih kasih sayang terhadap hambanya, seperti cerita tadi, seperti yang kejadian yang sudah dilakukan tadi. Allah arham bidzalik. Allah maha mulia, Allah maha kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala membuka jalan taubatnya, membuka jalan rahmatnya, membuka pintu maghfirahnya, harus bagi kita melakukan taubah an-nasuha, taubah as-sahihah. Kita sudah lakukan hari ini, yang kita sudah lakukan dulu, mari kita bertobat. Mari kita minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan hari ini dan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita taubat, memberi kita maghfirah. Di dalam majlis ini, dawagat taubatik yal asi idza batatub. Di dalam majlis ini, kalau kita ingin bertaubat, sekarang waktunya. Ini adalah permulaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah, minta maghfirah sama Allah. Ada bidayah. Jangan ketika ntar kita pulang sudah, oh terima kasih sudah meluruskan saya, sudah ngasih nasihat, sudah ngasih ceramah. Lah, ini adalah bidayah, ini adalah permulaan kita bertaubat. Pulang nanti, cara antum bertaubat, cara kita bertaubat adalah apa? Sholli rakaatain, 2 rakaat sebelum tidur. Sholli biniyah taubah,
usolli sunnat taubah lillahi ta'ala. Ana niat, ana mau taubat. Kemudian sholatlah. Istash'ir, rasakan. Ya Allah, aku ini min ahlil maksiyah. Aku ini di ahli maksiyah. Aku ahli rusak. Saya ini orang rusak. Saya ini orang hina. Saya ini orang tidak punya apa-apa. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni hambamu ini. Ya Allah, abduk fi babik. Ya Allah, hambamu ini di pintumu. Berilah aku taubat. Berilah aku maghfirah. Maghfiratuka awsa'u min dunubina. Maghfirahmu ya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosaku ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosaku. Istash'ir, rasakan. Salat tadi 2 rakaat, rasakan engkau mempunyai dosa besar, melakukan hal-hal yang buruk, kejadian-kejadian yang sudah lampau, rasakan dan tobatlah. Itu sudah menunjukkan bahwasanya kita sudah mulai taubat. Sudah merasakan kalau kita di depan Allah salah, di depan Allah tidak benar, di depan Allah hina, di depan Allah fagir. Ya Rabb, ana fi guddamuk fagir. Aku di depanmu fagir ya Rabb. Fa antal ghani, engkau adalah maha kaya ya Allah. Ampuni dosaku. Kemudian setelah sholat minta kepada Allah maghfirah, minta sama Allah hidayat, minta sama Allah taufik. Ya Allah, hambamu ini hina, hambamu ini selalu melakukan hal haram. Ya Allah, ampuni. Abduk fagiruk alal bab. Ya Rabb, yakhsha alima adabik. Ya Rabb, aku takut api neraka ya Allah. Ya Rabb, aku takut dari dosa-dosa yang aku lakukan. Aku takut nerakamu ya Allah. Ketika engkau sudah bertaubat seperti itu, apa yang akan terjadi di hati kita? Di hati kita menjadi semua lapang. Semua yang kita rasakan terasa plong. Kita seakan-akan sudah ada pegangan. Kita seakan-akan sudah ada yang kita pegangi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dibukalah pintu yang namanya pintu rizq, pintu maghfirah, pintu inayah. Kita dibantu oleh Allah, jalan ke jalan majlisnya Allah, berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala berkat at-taubah. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah mula kita bertaubat. Kita berusaha untuk berjalan kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat. Bertaubat, mada qala Allah ta'ala? Inna Allah yuhibbut tawwabin. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Syuf, lihat bagaimana Allah senang, Allah cinta dengan orang yang sering bertaubat. Sekali kita jatuh terhadap maksiat, kita taubat. Kita melakukan satu maksiat, taubat. Ya Allah, aku melakukan lagi, ampuni dosaku ya Allah. Aku bertaubat, aku menyesal. Aku melakukan suatu keharaman, aku menyesal ya Allah, ampuni dosaku. Taubat lagi. Maka indallah mahbub. Maka disebutkan dari ulama sufi mengatakan apa? Sor inda ahlil mahbubiyah. Magam mahbubiyah. Magam yang sangat tinggi adalah magam yang mana mahbubiyah, dicintai. Sudah bertaubat, mengingat dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita dijadikan sebagai orang-orang yang magamul mahbubiyah, magam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin intabih, hati-hati, hati-hati, wal hadar thumma al hadar. Hati-hati dengan tala'ub, bermain-main ketika bertaubat. Oh, ana mau besok ana mau melakukan haram, ana langsung taubat deh, entar. Intabih. Hati-hati.
antum bakal dijatuhkan sukhutnya Allah, dibenci sama Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau melakukan sesuatu, udah ntar ana maksiat, aku maksiat, ntar ana tobat lagi. Hada minat tala'ub. Ini main-main tobatnya. At-taubah as-sahihah, taubah yang benar, taubah yang shadiqah, yang jujur adalah menyesal atas perbuatannya tadi. Wa igla'ad dzanab, dan menghilangkan seluruh dosa tadi. Ana tidak mau melakukan ini. Saya hilangkan ini, dosa ini. Saya tidak mau melakukan hal ini lagi. Igla'ad dzanab an la ya'ud, dan tidak kembali terhadap maksiat tadi. Ini dinamakan taubat. Tapi engkau setidaknya kalau engkau seandainya terjatuh, wal iyadu billah, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta ampun sama Allah sebelum antum istimrar jadi orang gurur, jadi orang yang merasa benar padahal kita di dalam jatuh dosa. Dan insyaallah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maghfirah, memberikan taubah di malam ini ya Allah. Di malam ini ya Allah, kita minta taubat-Mu ya Rabb. Kita minta ampunan-Mu ya Rabb. Kita di malam ini tidak mau sia-sia ya Allah. Kita di malam ini ingin minta maghfirah-Mu ya Allah. Kita minta ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, menjadi hamba-Mu yang tidak Engkau benci ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang kami lakukan hari ini, yang kami lakukan sebelumnya dan sebelum-sebelumnya ya Rabb, ya Rabb, bijahin Nabi wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, dan kami tidak mengulangi ya Allah. Kami ingin ya Allah taubat-Mu ya Rabb. Kami ingin maghfirah-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami dan kedua orang tua kami ya Rabb. Fala tukhayyib rajai ya Rabb. Jangan Kau sia-siakan harapanku ya Allah. Jangan Kau sia-siakan ya Allah permintaanku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kita di depan pintu-Mu ya Allah. Kita di depan pintu-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kami takut dengan api neraka-Mu ya Rabb. Kami takut dengan-Mu ya Allah. Kami takut dengan adab-Mu ya Allah. Maka ya Allah, di malam ini ya Allah, berkat majelis yang mulia ini, ampuni dosa kami, ampuni hamba-hamba ya Allah dari segala yang kami perbuati ya Allah di hari ini dan di sebelum-sebelumnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin wa ya Akramal Akramin. Ya Rabb, matikanlah kami dari husnul khatimah ya Rabb. Husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbana ya Karim, astaghfirullahal azim min jami'idh dhunub wa min al-ma'asi ya Rabbal alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyaknya karena Al-Faqir adalah pengganti, dan antum tahu namanya pengganti pasti di bawahnya. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
berdiri di sini karena banyak habaib. Wabil khusus ada sahibul wilayah al-maqam Ustadi wa Syekh Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil. Beliau senior saya, beliau guru saya. Namun apa daya, karena imtithalul amr, karena permintaan sahibul majlis, sahibul wilayah Al-Habib Umar wal Habib Saleh bin Ali Al-Hamid. Mudah-mudahan yang bisa Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sengguri gak kerungu ngantuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib Umar acara iki ente-entean lho. Sampean lesu kati turu sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri salih ibadihi tatanazzalur rahmat wal barakat was sakanat wal khairat wal masarrat bi jahi sayyidis sadat wa tadfa'anna al afat wal ahat wal baliyat wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat sayyidina wa maulana Muhammad سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد إمام أهل الدنيا والآخرات وعلى آله ذوي النفوس الطاهرات وأصحابه الأنجم الزاهرات. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرات فارحم الأنصار منهم والمهاجرات. رب اشرح لي صدري. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ya rabbal. Amma ba'd, yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wa habaib sing teko. Al-Fakir gak iso nyebutno siji-siji. Semuanya para syiban, para abauna wa syuyukhuna yang insyaallah pasti minas sholihin. Amin ya rabbal. Tak takoki cinta habaib. Gak jawab, mulai aku. Cinta habaib dah. Kurang kenceng. Cinta habaib. Engko ngaku cinta habaib dituduh Syiah engko. Ya apa? Siap. Aku mang dikabari Mbak Habib Hashim. Beb antum diwarasi ambek wong-wong. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Karena semalam Al-Fakir ceramah. Nah, semalam Al-Fakir ceramah masalah Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain bukan punyanya Syiah. Ahli sunnah wal jamaah wajib lebih cinta kepada Sayyidina Husain daripada Syiah. Tanpa mencaci maki para sahabat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Gara-gara waktu dituduh Syiah terus tak gelem nyeritakno keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadit taqalan annani rafidi, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i madhab kita, Imam Syafi'i imam kita. Kata Imam Syafi'i, kalau dituduh Syiah cinta sama keluarga Nabi, saksikan jin dan manusia, aku adalah Syiah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi cinta ahlul bait wajib. Kata Imam Haddad, mahabbatum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta sama keluarga Nabi, agamaku, kewajibanku, sunnah Kanjeng Nabi, wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi, dan itu yang paling aku andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta habaib. Siap mati demi habaib. Siap. Koro Zat. Sayyidina Hasan sekilas cerita. Wa Sayyidina Al-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Da'hu innahu sayyid. Kata Rasulullah, biarkan tatkala main di depan para sahabatnya yang syiban. Tinggalkan, biarkan, jangan ditegur, itu sayyid.
sayastaliha fi'atain 'azimatain bainal muslimin. Biarkan itu pemimpin nanti di suatu hari karakternya disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama. Tapi ini kedua orang ini enggak dapat magam Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, pemimpinnya daripada pemuda-pemuda di dalam surga dengan balas, dengan gratis. Pengorbanannya besar. Sayyidina Al-Hasan tanazulan minal mulk minal khalifah. Itu Sayyidina Al-Hasan enggak hubbul jah, enggak hubbul riasah, gak hubbud dunia. Ini cucunya Rasulullah, gak cinta kedudukan, gak gila jabatan, gak gila pengakuan, gak ingin dihormati, gak ingin dimuliakan, pengen daripada Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali kelompoknya ini fi'atain azimatain bainal muslimin yastaliha, agar berdamai. Beliau rela berturun dari jabatannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Husain gak terima karena melihat ada hal-hal yang mengganjal di dalam hatinya dengan argumentatif daripada keterangan hujjah-hujjah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidina Husain enggak jadi buruk. Sayyidina Husain selama 20 tahun kepemimpinan daripada Muawiyah enggak pernah melawan, enggak pernah menjadi pemberontak, itu Sayyidina Husain. Tapi dengan banyak argumentatif daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW, maka Sayyidina Husain mengikuti seperti apa yang diperintahkan oleh kakaknya, abangnya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini dua orang yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Wabil khusus Sayyidina Al-Husain, yang mana Yaum Asyura, kalau orang Syiah mengatakan itu hari Karbala, hari sedih. Kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan itu hari yang bahagia, hari yang dimana Sayyidina Husain dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paling mulia, dan musuhnya adalah orang yang paling hina dunia sampai akhirat. Wal'iyadu billah min dhalik. Jadi beda antara ahli sunnah sama golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau di luar ahli sunnah wal jamaah itu tasya'um, pesimisme. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu tafaul, optimisme. Yaum Asyura kata Rasulullah, fihi najallahu Musa, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Itu hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kita lebih berhak daripada kalian orang Yahudi untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian orang Yahudi. Kita umat Islam, ana daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak bersama umatku untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa kita tahu. Jadi sejarah Yaum Asyura wabil khusus pas iki milate al-hijrah. Jadi bukan cuma sejarah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sejak dulu Yaum Asyura, terlebih itu Yaumul Farj, hari di mana Allah banyak menyelamatkan hamba-hambanya yang soleh, yang luar biasa, terlebih para anbiya wal mursalin. Ini Nabi Musa bersama Bani Israel itu eksodus besar-besaran, hijrah sampai kemudian mentok di bibir pantai. Kemudian umatnya mengatakan habis kita. Di belakang pasukan Fir'aun, di depan pantai, di depan ini lautan, kita akan habis nasibnya di sini. Maka dijawab oleh Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak, Allah bersama kita akan membukakan jalan untuk kita. Iki dalane wong mantep nang pangeran. Karena istiqomah, maka diberi wahyu, diberi ilham untuk mengisyaratkan kayunya, tongkatnya memukul bibir pantai. Wa subhanallah, lautan terbelah menjadi daerah kene, daerah apa jenenge? Kepulungan. Nek sampean sing nudukno tungket iku sing terbelah mendol, Pak. Duduk lautan. Iki nabimu sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Al-Fakir ingin mengingatkan wabil khusus untuk semuanya para muhajirin. Antum iki muhajirin sing diayomi ambil Ansor. Iki Ansor lagi. Al-Habib Umar bin Ali Al-Hamid wal Habib Saleh bin Ali Al-Hamid Al-Haddad, naam. La Ali Al-Hamid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis mulai mang mukaddimah Ustaz cerita tentang laqab Imam Haddad. Haddadil Qulub. Kemudian Al-Habib Husain Al-Haddad. Kemudian Al-Habib Ali Al-Uraidi, semuanya cerita bagaimana supaya kita ini lunak atine. Walhamdulillah dipimpin ambek kaum Ansor, ambek Ratibul Haddad. Yo tapi perasaan rek. Ya. Terus kocok ngalem-ngaleman terus ambek Habib Umar, ambek Habib Soleh, mentang-mentang kaum Ansor kate ditiru seperti kaum Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedikit cerita. Waktu masuk daripada kota Madinah, itu disambut oleh al-badru alaina min taniyatil wada. Tatkala masuk, Rasulullah ngasih hadis pertama, afsyus salam ya ayuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasun yamtadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan kedamaian, sebarkan salam, beri makan fuqara wal masakin yang enggak mampu. Wasilul arham, sambung silaturahmi terus. Wasallu bil lail wan nasun yam, salat bengi nek menusa kabeh padha turu. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan damai, dengan selamat. Ojo kon tiru. Terus mentang-mentang Habib Umar, Habib Soleh, wong Ansor, ambek Nabi kongkon afsus salam wa atimut ta'am. Kon jaluk mangan terus ambek Habib Umar, ambek Habib Soleh. Tapi gantian yotromu kayaknya ambek Habib Umar, ambek Habib sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya iya rek, take and give rek, disupport, dibantu. Ojo alem-aleman Habib Umar, Habib Soleh ki menuso. Ya kesel pisan. Duduk Nabi. Kalau Nabi gitu hidayahnya khosoh, dawa lebih waziyadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para habaib wabil khusus iki terlebih di akhir zaman banyak fitnah, banyak ujian. Nek tambah dukur kelasnya, tambah gede ujiannya apa tambah cilik ujiannya? Hah? Gede apa cilik? Kak kira S1, S2 terus ujiannya TK. Mungkin? Gak mungkin. Kelas TK ujiannya TK. S1, S2 ya ujiannya kelasnya kono, beda. Jadi ujiannya para habaib ini juga lebih berat, lebih besar. Oleh sebab itu saling support dalam kebaikan agar supaya istiqamah. Walhamdulillah wa syukrulillah banyak dzurriyyatul rasul. Mudah-mudahan cinta habaib sampai mati. Amin. Cinta habaib sampai mati. Amin. Faza qalbun bihubbi ali Muhammadin fa kaifa ashqa bihubbi ali faza qalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Segawon asu selamat krana cinta ashabul kahfi. Lalu bagaimana dengan manusia yang cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak bakal kecewa, enggak bakal rugi, enggak bakal sengsara. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka suatu kaum, suatu kelompok, suatu perkumpulan, suatu komunitas yang tatkala kita nimbrung wong kang soleh kumpulan ajari Ustaz mang iku insyaallah selamat dunya akhirat. Dan di sini juga banyak para warasatul anbiya, para ulama. Ya, para ulama ini juga wajib kita cintai, wajib kita teladani, wajib kita ikuti. Wabil khusus apalagi kalau ulamanya itu min sulalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Habib Ali Al-Uraidi bin Al-Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Segaf, termasuk abah beliau, gurunya saya punya almarhum abah yang sangat-sangat dimuliakan, yang sangat-sangat dicintai sama almarhum saya punya abah. Begitupun juga banyak para syiban Al-Habib Hashim Maulad Dawileh, Habib Alwi, Ba'bud, siapa mana Habib? Salim Mulakhela, Idrus Mulakhela, terus Abu Bakar bin Ali. Anak ambil kenalan nih Habib ya. Abu Bakar bin Ali Asegaf. Siapa mana? Kok anak sing kepincut ketemuan. Jadi kenal habaib itu penting, kenal ulama itu sampai ndak kenal artis gak apa-apa. Nek duwe akun sosmed di-follow, dipeloki nggih. Ojo meloki artis, dituntut sampean dunia akhirat. Ditakoki ambek pangeran kok mas'ul indallah. Jadi jangan dikira pertemanan itu offline, saiki online. No, ojo subscribe zaman no iki. Jomblo iki. Ojo subscribe sing gak jelas, subscribe sing manfaat dunia akhirat. Orang-orang soleh dilihat. Karena itu sekali pencet kalau pakai ini 3G iki jempol iki ya sakit dusone lho jempol iki. Jempol saiki akeh dusone. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati ya. Kita harus hati-hati, harus bijak. Ojo gampang-gampang karena subscribe follow itu satu bisa jadi banyak. Karena jumlah yang banyak itu enggak mungkin akan terkumpul kecuali dari bilangan satu. Siji. Jadi kemaksiatan yang kemudian terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang ahli maksiat, terlebih para artis dan lain-lainnya yang mempunyai akun-akun sosmed, itu ya gara-gara akeh subscriber, akeh followers. Kalau nak sing delok, kalau nak sing follow, kalau nak sing subscribe, insyaallah gak payu, gak laku, gak maksiat maneh. Tapi gara-gara kula mbek sampean iki subscribe, follow, didelok,
tambah dadi. Betul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sing dipeloki sing didelok ini yang didawahkan seperti Pak Luraman. Pak Lurah sapa Daman Huri. Daman Huri. Hafizallahu wara'ah. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Cinta habaib sampai mati. Amin ya rabbal. Tahun ngarep di lapangan. Terop full sak lapangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Soalnya Pak Lurai, alhamdulillah gak ngerepoti ambek acara-acara khair, ambek majelis-majelis khair. Mudah-mudahan majelis-majelis khair bersih tekan daerah gini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita harus bijaksana untuk tetap istiqomah. Karena hijrah itu duduk masalah bagaimana cepat berubah, tapi bagaimana kuat untuk bertahan. Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni ada memberikan 7 cara untuk supaya bisa lempeng istiqomah. Asbabul wiqayah minal fitan fi akhir zaman. Ada sebab-sebab, metode, cara untuk supaya kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman, untuk bisa istiqomah sampai husnul gelem diamalno. Tak sebutno singkat iki habaib wis gringgingen mulai manggesel. Mobil khusus para syiban. Jadi yang pertama at-taslim bil qada wal qadar. Pasrah ojo demo nang pangeran, ojo demo beb apa kok aku ahli maksiat kok sampean ahli taat. Ndak. Wis la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah gak oleh, gak pantas ditakoki. Ya, di antara para auliya-nya Allah Subhanahu wa taala minal masturin itu diriwayatkan disebutkan yang mereka dicerangkan sedikit banyak tadi oleh Al-Habib Ali Al-Uraidi bagaimana mereka bisa istisqar, bisa merasakan daripada munajatnya kepada Allah, mereka itu selalu berdoa kepada Allah dan gak bosan-bosan, Mbak. Yakin bahwa akan dikasih sama Allah. Nek kula ambek sampean kan kesel lah donga. Wegah, rasa-rasa napa gak tau dijabah. Jadi kate donga gawe percuma gak dijabah ambek pangeran. Ya, ono. Teng mriki wonten. Wonten apa mboten? Kata kabeh nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kalau para aulianya Allah enggak yakin temenan. Karena Allah itu Maha tahu, Al-Khaliq. Nah, kita makhluk. Seperti hanya bapak ambek anak. Bapak itu ngerti kapan anakku tak kei lading, kapan anakku tak kei dulinan naik. Gak mungkin arek cilik terus dikei lading nak dulinan anak iki nak ana wortel ambek apa lombok iki iris-irisan, gak mungkin. Durung waktune. Jadi Allah tahu kapan yang terbaik timingnya itu untuk memberikan daripada pemberiannya kepada hamba. Jadi ada ngatur nang pangeran. Jadi ini ada salah satu sufi minal auliya minal masturin, jaluk terus nang pangeran dan yakin pasti dikasih sama Allah. Dan ini kuncinya. Ya, Allah biyakin. Kalau minta sama Allah harus dengan ya 100% tanpa ada sedikit pun keraguan karena Allah adalah Arhamur Rahimin. Tadi sudah diterangkan gak ono sing luwe apik, gak ono sing luwe baik, gak ono sing luwe loman, gak ono sing luwe-luwe timbang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wali ndonga terus sampai suatu saat dikasih sama Allah. Dikasih terus. Akhirnya dapat mustajabatud dakwah. Dungane mandi. Dikei terus. Akhirnya saking senengnya dia betul-betul merasakan kelezatannya berhubungan bermunajat kepada Allah sampai dia mengucapkan jazakallah khair ya Rabb. Jazakallah khair ya Rabb katanya. Saking senengnya Beb. Jadi ngucapnya nang pangeran, mudah-mudahan Allah membalasmu ya Allah. Mudah-mudahan Allah membalasmu ya Allah. Jadi saking senengnya keperucut dungane iku jazakallah khair ya Rabb. Dan ada juga diceritakan orang yang kemudian dalam perjalanannya kehilangan daripada ini bekalnya, zatnya kehilangan di tengah jalan. Sumpek deh. Soalnya sak kendaraannya pisan hilang, untone iku. Dia padang pasir. Kemudian setelah lama dia mencari, wis putus asa, ngelempo wis, lemes wis. Tak lama kemudian setelah dia sungguh-sungguh sidqul mahabbah, sidqul rabah, sidqul doa wal munajat ilallah, betul-betul minta sama Allah, balik iku kendaraan ini, untone barang-barangnya daripada perbekalannya. Sampai kemudian dia mengucapkan nahnu, dibilang anta makhluk wa ana khaliq. Antal makhluk wa anal khaliq. Syukron ya Rabb, engkau memang ini makhluk dan aku adalah Tuhanmu. Jadi saking senenge sampai bingung ngomongnya. Saking senenge bingung ngucape. Ini daripada istisyar, rasa yang luar biasa bagaimana dia ladzatul mahabbah, ladzatul dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ditumbuhkan ya. Ojo demo nang pangeran ud'u bil adabi, nek jaluk sing adab, sing akhlak. At-taslim bil qada wal qadar. Yang ke depan
daripada masa yang akan datang sampai isdetnya, sampai meninggalnya, mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Itu di manage, diatur, dikasih schedule, jadwal yang rapi, bangun tidur sampai tidur lagi, ojo tangi turu sampai turu maneh nyekel HP tok uripmu ya, scroll ndukur nisor maneh, ndukur maneh, buka Facebook, buka YouTube, buka iki golek emas ta kon, bukaan Quran, buka tasbih. Ini kalau kita sungguh-sungguh pengen hijrah. Kemudian yang kedua kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, al-mubadarah bil a'malis shalihat. Cepet-cepet amal soleh ojo ditunda. Mumpung-mumpung, hargai waktu. Waktu demi waktu itu mahal dan tidak ada yang tahu harganya waktu kecuali mereka yang mendapatkan ajal. Nek ajale teko, Israel teko, sakaratul maut iku teko, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Nangis, ya Allah, tundang sedilu ae ya Allah. Tundaan sedilu kayak ana waktu sedilu. Dikatakan oleh para ulama dalam hadisnya Rasulullah SAW, sekiranya penduduk langit dan bumi dari timur dan barat mencoba memberikan umur sedikit saja kepada orang yang mendapati ajalnya, maka niscaya mereka nggak akan pernah mampu untuk memberikannya. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bakal ditunda, nggak bakal dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada waktunya, dan waktu itu baru kita paham ternyata waktu itu mahal. Uang nek duwe target, punya misi, punya visi, waktunya itu berharga. Nek jomblo, ngaplo, nganggur, mulai mari isya sampai subuh nok warung, jagongan ngompi ngongo gak jelas. Akhirnya waktunya terbuang sia-sia. Jadi kalau kita punya target, punya misi, punya visi, wong kang kali kumpulane iki, bener regane waktu ngaji ambek para kiai, ngaji ambek para habaib, dan tanya sama mereka, "Beb, aku iki enake dadi apa, Beb? Dadi Superman ta, dadi Batman ta, atau apa ta? Bano iso manfaat donya akhirat ambek Habib Umar, ambek Habib Soleh, Beb, ya apa Beb, gak ono penggawean aku, Beb, gak ono kerjaan aku, Beb, ya kerja donya, ya kerja akhirat ambek ngrewangi majelis hid. Gak kompak majelis hid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga kata Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, al-muhafadzah ala thalathah, menjaga 3 hal. Yang pertama hifdzul qalb minal ham. Yang pertama jaga natimu, ojo galau tok ae. Didik sumpek kowe, gak kuat kowe. Aduh ngombe maneh, judi maneh, togel maneh, zina maneh, nang tretes maneh. Naudzubillah min dzalik. Ojo sampe ya. Hifdzul qalb minal ham. Ya apa carane bandung gak galau? Wong kang saleh kumpulono wis. Nek dikongkon maca Quran Beb ancen betul jarine Pak Lurah mang. Kate selawatan ijenan ndak mungkin kecuali nek kumpul koyo ngeten iki. Wis tak kirakno, ijenan nyanyi kon. Ijenan ngawos, ndelok TV, ndelok sing haram. Tapi nek kumpul ngene insyaallah sing syar jadi khair. Sing rusak iso dadi apik. Karena kumpul ambek wong apik. Jadi penting ojo sampai galau. Ya, kata Imam Haddad bahwa sesungguhnya galau itu gak ono manfaate. Belas gak ada manfaatnya, tinggal no ya. Sesungguhnya mahdud darar, bahwa sesungguhnya kesusahan, kegalauan itu murni sumber keburukan, murni sumber kejelekan. Karena apa? Gak ridho ambek pangeran. Karena yang paling penting itu ridho ambek pangeran. Kalau ridho sama pangeran, insyaallah Allah juga ridho kepada kita. Kemudian yang kedua, daripada 3 perkara, hifdzul qalb minal ham wa hifdzul lisan minad dam. Iki lisane jogon. Ojo terus gara-gara wah dadi Superman wis hijrah ya. Terus liyane dipaido. Ngoni bongol anjene. Anu ndak apa-apa sih. Nek sahabate ku cedhek temenan, poyok-poyokan. Tapi nek wong liya kan ora bongol. Ya beda urusanmu kok ya. Jadi hifdzul lisan minad dam. Ini harus dijaga. Bagaimana supaya al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu kriterianya kata Rasulullah tidak melukai muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Ojo sampai lisan iki ngalarakno atine wong liya. Kemudian yang ketiga hifdzul yad minad dam. Ojo jotos-jotosan. Ya, engko caruk ambek wong muslime dhewe tukaran. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum. Nabi Muhammad itu keras sama orang kafir Arabi, tapi lemah lembut kepada sesama umat Islam. Ambek umat Islam takbir perang. Enggak ojo.
Ya, itu ekstremisme, garisan aliran orang-orang yang nggak tahu batasan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono batasannya amar ma'ruf, ono metodene. Nahi mungkar, ono metodene. Dakwah ono metodene, jihad ono metodene, ono ilmune. Bila perlu belajar sih ambil Habib Ahmad bin Hasan Bagil, Ad-Da'watut Tamah. Al-Habib Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ngarang kitab Ad-Da'watut Tamah, metode bagaimana cara berdakwah, melihat psikologis umat, melihat siapa yang dihadapi, melihat medan yang dia kerjakan. Jadi nggak sembarangan kabeh kok dilimak lembuti terus perang. Ayo sepunten yo tak penggal sik ndasmu ya. Ndak ono. Ya. Jadi kabeh ono carane. Dakwah terus ngamuk-ngamuk dijak perang kabeh disapeti kabeh ya iso. Jadi semuanya itu ada uslubnya, ada kaifiahnya, ada manhajnya. Kemudian yang kelima itu al-khuwaisah, kata Abu Bakar masyhur, yaitu cari komunitas, lingkungan yang steril, yang kondusif. Ojo ngaku hijrah tapi tetap ambil kanca-kancamu sing judi, sing mabuk, sing zina, ya sedina tok hijrahmu. Tapi nek pengen betul-betul hijrah harus punya al-khuwaisah. Apa al-khuwaisah? Kata Abu Bakar masyhur, al-masyayikh wal ukhuwa fillah wal uzla min al-waqi'is silbi. Dua guru, iki Habib Umar, Habib Soleh, Habib Ahmad bin Hasan Bagil, ini para Habib semuanya, Habib Hashim, Habib Ali Al-Uraidi, Wakil Bangil sampai pandakne iki wakil. Dadi nang gurumu, ana apa-apa takok, dhewe utang, daluk pisan. Sallallahu Nabi Muhammad. Utange bayaran dhewe tapi ya. Takok tok, Beb, apa carane bano lunas utange, Beb? Ya dikai wirid-wirid tak apa-apa. Nek Habib kongkon bayar utange, yo duduk bank iki ya. Jadi kemudian harus punya guru. Jadi kalau punya guru enak. Karena kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu kalau ada masail, masyakil, semuanya itu langsung tanya sama Rasulullah SAW. Jadi kemudian dapat solusinya yang pas, yang tepat. Tapi nek digarap dewe, Pak, gak ono ceritane wong kelilipan isok nyembel motone dewe, gak ono. Ono. Ngene-ngene. Ono. Jadi kudu ambek wong liya, paham, sharing yang paling tepat sama guru al-masyayikh al-masyayikh. Jadi musyawarah, terus istikharah. Insyaallah dapat barokah dunia akhirat. Kemudian al-ukhuwah fillah, dolek temen konco yang memang betul-betul satu misi, satu visi. Aja tetep koncone sing ahli-ahli maksiat dikumpulin ndak iso. Hijrahmu hijrah goroan, tobatmu tobat sambel, duduk tobatan nasuha. Tobat rek panas rek pedes rek, waduh tapi dijekek maneh, dipangan maneh. Iku jenenge tobat sambel. Tapi nek taubatan nasuha betul-betul kapok, tidak bakal diulang. Kalaupun diulang tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga kata Abu Bakar masyhur termasuk al-khuwaisah ke suatu komunitas yang khusus itu al-uzlah minal waqi'is silbi, yaitu bagaimana caranya supaya kita tidak ketergantungan sama yang lain. Jadi jangan punya ketergantungan sama yang lain. Baik itu pekerjaan ataupun urusan akhirat ataupun urusan dunia. Aku gak iso beb nang majelis koncoku ndak teko ya beb, gak iso kerja beb. Wis aku ya wis gak pisan beb. Ya apa? Wong aku ya butuh nyambut gawe. Waduh wis iki tak temenan wis. Dadi nek teman-teman iku wis lillah wa fillah. Al-muhajirin wal ansar itu lillah wa fillah, Pak. Jangankan hartanya, semuanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan diriwayatkan kaum Ansar iku sing duwe toko loro, sijine tokone dikekno kaum Muhajirin. Sing duwe omah loro, omahe sijine dikekno kaum Muhajirin. Sing duwe bojo luwih tekan siji, bojone dipegat dikekno kaum Muhajirin. Lha ini beneran. Saking ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Cuman aja ditiru bojomu kon pegat, ya. Cukup yes, ayo bareng-bareng nang Habib Umar, nang majelis hijrah, paham? Nang majelis hijrah, nang majelis khair iki bareng-bareng. Tapi nek gak ono sing gelem, mlaku dhewe. Wong sampean mlebu kubur ndak bareng-bareng kok. Mlebu dhewe. Jadi dadi enten-entenan wis. Nek gak omes, gak istiqomah tinggalan wis preketek. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian yang nomor 6. Nomor 7, 6 ya? Betul, apa nomor 10? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adini, beliau mengatakan ad-da'wa ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah ala manhajin namatil awsat. Dakwah, ya, dakwah. Jadi walaupun kait hijrah, dakwah. Apa banu isin nek kate maksiat maneh. Bang, aku mari nyeramai wong rek mosok maksiat. Nah, itu nanti jadi bumerang. Itu termasuk metode yang paling bagus, yang paling jitu. Tapi yo kapasitasmu rek ojo ceramah ngeten, ya. Terus pon ngawur kabeh maudhu kabeh palsu kabeh aditmu.
Jadi dakwamu sesuai porsimu. Nang warung ta, ayo rek salat rek. Ngono ae cukup wis, ojo lebih-lebih. Ono hadis Nabi ono ayat Quran kon sebutno kabeh yo, mencela-menceli. Jadi cukup ayo salat. Kon ndak wedi ta mati mari ngono, matek lho. Kon ditekani Israel lho. Lah cukup ngono tak wis sekilas. Kalau enggak kayak ono sarung koncomu, kayak ono kopiah. Kon ndak duwe sarung enggak? Nang masjid ra sarung. Wah, itu termasuk metode kaifiah dakwah. Pemane kon kayak duit, ya. Waduh, seneng kancamu iki kon nek nang masjid terus tak duit lho kon. Wah, insyaallah istiqomah. Sing nomor 7 lah ya Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ala kulli hal, ini asbabul wiqayah, termasuk cara-cara bagaimana supaya kita kuat bertahan dalam hijrah. Pengen enggak hijrah terus istiqomah sampai husnul pengen apa enggak? Sampai husnul khatimah. Oleh sebab itu pertahankan, karena yang seperti yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Uraidi, hidayat ini gak datang 2 kali, mahal, larang regone. Ya. Kunci mlebu surga iku la ilaha illallah Muhammadur, duduk duit miliaran tuh. Kunci mlebu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah larang regone. Nek gak dijogo ilang, Pak. Ya, aku alhamdulillah wis gak apa-apa, wis penting aku wis ngucap syahadat jare Kanjeng Nabi Muhammad, nek ngucap syahadat pasti mlebu surga ya kan dikumbase tapi. Nek neraka kuat ta kon? Nyonyokan tangan ambek korek ambek rokok. Nggak kuat. Apa mana api neraka. Wabil khusus apalagi kalau kita cinta sama habaib, cinta bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Aisyah, jika jasadun tamakkana hubbu Muhammadin fi qalbihi wallahi innal arda la tublihi. Jasadun tamakkana hubbu ali Muhammadin, jasadun tamakkana hubbu Muhammadin, tallahi innal arda la tublihi. Jasad yang di situ ada cinta kepada Nabi Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi, demi Allah bumi tidak akan memakan jasadnya. Foto, Pak. Dan ini karomah. Syekh Isa itu dikuburkan di daerah Ma'lah, ya, di pemakaman Ma'lah kalau nggak salah. Itu digali setelah beberapa tahun mau dimakamkan dari jasad yang lainnya. Ditelok seoto. Jasadnya seoto. Kenapa? Karena beliau sendiri yang mengatakan jasadun tamakkana hubbu Muhammadin tallahi innal arda la tublihi. Au kaifa tublihil ardu wa hubbuhu fi famihi wa madhuhu fi fihi. Bagaimana bumi ini, tanah ini mau menghancurkan jasad yang di situ terdapat cinta Rasulullah SAW dalam hatinya, dan senantiasa selalu di dalam lisannya menyebut-nyebut, memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adimis salata alaihi, fa innaha nurun ligabrika indama ta'wihi. Perbanyak salawat selalu kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat itu akan jadi cahaya, terlebih tatkala kita masuk alam kubur, kuburan kita insyaallah bercahaya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina min al-fitani. Rabbi faj'al mujtama'na ghayata husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa bil mukhtaru anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alafu at-tadwil al-fur afwan. Anjen sengaja tak sampai noiku.
الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما بلغ منك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا تفصيلا من يوم خلق